alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, pada siang yang penuh dengan kemuliaan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mengeluarkan kita dari zaman kegelapan, jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni dinul Islam. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Akhwati Fillah dan rekan-rekan sekalian yang telah menyediakan dan memfasilitasi kita sehingga dapat terselenggarakannya rangkaian acara di hari ini. Sebagai moderator, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Firlia Parmaswidari, biasa dipanggil Firly, berasal dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2020. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara kita pada di hari kali ini, yaitu pembukaan oleh moderator, selanjutnya pembacaan tilawah oleh Ukhti Yolanda Putri, selanjutnya pembacaan CV pemateri, lalu penyampaian materi oleh Ustazah Rahmatul Husni, selanjutnya sesi tanya jawab, dokumentasi, dan doa, lalu dilanjutkan oleh penutup. Baiklah, untuk acara pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada siang kali ini dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan pengajian kita pada siang kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Selanjutnya untuk acara yang kedua, yaitu pembacaan tilawah oleh Ukhtina Yolanda Putri. Kepada Ukhti, dipersilahkan. Syukron kepada Firly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akhwat sekalian, saya akan membacakan surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'syan syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makisina fihi abada. Wa yunziral ladzina qalu ittakhazallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. Kaburat kalimatan tahruju min afwahihim yaquluna illa kaziba. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmatan bil Quran. Terima kasih kepada Ukhtina Yolanda Putri. Selanjutnya kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan CV pemateri. Baiklah, saya akan membacakan CV dari pemateri agar kita lebih kenal, lebih dekat lagi. Baiklah, nama dari pembicara kita yang hebat kali ini adalah Ustazah Rahmatul Husni, di mana Ustazah Rahmatul Husni merupakan dosen Fakultas Agama Islam di UIK Bogor, guru Pristaj, guru peneliti Center of Gender Studies. Lalu,
Untuk riwayat pendidikan Ustazah Rahmatul Husni, yaitu S1 di English Department Andalas University, S2 dan S3 di Pendidikan Islam Ibnu Khaldun University, dan lahir pada tanggal 16 November 1990 di Padang. Nah, Ustazah Rahmatul Husni ini pernah menjuarai juara 3 karya ilmiah tingkat provinsi pada tahun 2007, Best Aktivis Fakultas Ilmu Budaya UNAN 2012, juara 1 MSK Mahasiswa 2011, Basnas DDI Scholarship 2012 sampai sekarang. Selanjutnya, kita akan membacakan pengalaman organisasi dari Ustazah, yaitu pernah menjadi Sekretaris Bidang Pembinaan Anggota OSIS SMAN 1 Solok pada tahun 2006 sampai 2007, Majelis Penasehat Pengurus Asalam DPP Solok pada tahun 2007 sampai 2008, Dewan Pimpinan Pusat Asalam Sumbar pada tahun 2008 sampai 2009, Sekretaris Gerakan Pengkaji Politik dan Sosial GPPS tahun 2008-2009, Koordinator Departemen KISI, Kajian Ilmiah Syair Islam, FSI FSUA pada tahun 2009 sampai 2010, anggota LPK, UNAN pada tahun 2009, Ketua Keputrian LDF FSI FIB UNAN, lalu menjadi tim kreatif Jarmusda, Jaringan Muslimah Daerah Sumbar 2009, Dewan Penasehat Pengurus FSI FIB UNAN, Sekdikesma BEM FIB UNAN, Ketua Pembina Asrama Putri UIK, Sekretaris of FOSUA, Forum Silaturahmi Ulama dan Habaib di Sekota Bogor, tahun 2014 sampai dengan sekarang. Masya Allah, keren banget nih pembicara kita ya teman-teman. Selanjutnya, kita langsung saja ke acara kita selanjutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan langsung oleh pembicara hebat kita, yaitu Ustazah Rahmatul Husni. Kepada Ustazah Rahmatul Husni, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas nggak, Firly? Alhamdulillah jelas, Ustazah. Ya, cuman mohon maaf ya, karena di sini banyak balita. Jadi ada 4 balita nih sekarang ya, dan saya posisinya di rumah ini ya. Jadi mohon maaf kalau nanti ada berisik-berisik dikit ya. Karena mereka emang jam-jam segini ini masa-masa mereka main. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jazakillah khairan katsiran kepada Firlia sebagai moderator acara kita pada siang hari ini, Jumu'ah Mubarakah insyaallah. Dan alhamdulillah kita ucapkan ya segenap rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita dikumpulkan dalam majelis ya, walaupun hanya online majelis gitu kan, majelis online, tapi alhamdulillah justru jarak yang jauh sekarang tidak lagi membatasi kita untuk bertatap muka. Dan Allah mengikatkan ukhuwah Islamiyah itu ke dalam hati kita saat ini, walaupun terpisah jarak. Sekarang saya posisinya di Depok dan Ukti Fillah posisinya di Padang. Oke. Nah, alhamdulillah mau ikut ngaji. Ini akhwat semuanya, akhwat. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Keputrian ya, Anissa FSI FISIP yang telah mengundang saya dalam pembicaraan yang sangat menarik pada siang hari ini, dan memang belakangan menjadi isu kontemporer yang sangat kencang gaungnya gitu, yaitu tentang child free. Apa? Sini. Ayo. Oke. Afwan ya. Tantangannya kalau punya
anak ya begitu ya. Tapi itu insya Allah mengasyikkan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang child free, ya, child free dan zinaisme. Jadi memang ini bahasannya sebenarnya kalau kita apa? Saya jadi grogi jadi. Kalau kita kalau di depan anak-anak nih jadi harus ini banget nih, ya harus banyak tarik nafas karena memang balita nih masa-masa aktif. Nah, bahasan kita kali ini tuh sebenarnya sangat dalam, ya sangat dalam kalau digali. Maksudnya nggak cukup dalam rentang waktu 1 jam, 2 jam. Karena ini benar-benar menyangkut masalah ideologis dan filosofis. Nanti saya akan jelaskan mengapa child free ini tidak semudah itu. Kenapa sih kok ada orang-orang yang berkehendak menikah ya atau bahkan mungkin tidak berkehendak menikah dan mereka tidak ingin punya anak, itu akar masalahnya tuh di mana, kok bisa mereka sampai berpikiran seperti itu. Nah, sebelumnya saya mohon kepada akhwat fillah sekalian untuk biar kenal juga, semua bisa mengaktifkan cam kali ya, supaya kita saling ya tak kenal maka ta'aruf. Jadinya kita bisa saling tatap wajah sekalipun hanya lewat sinyal, lewat Zoom, via Zoom. Saya udah lama tidak ke Unan, jadi ya kangen juga dengan akhwat-akhwat di Unan. Atau ini umum ya, tidak hanya Unan ya sepertinya. Kemarin Afi bilang kayaknya ini juga terbuka untuk muslimah umum. Ya, saya harap walaupun di sini mungkin saya tidak bisa membuka sesi perkenalan lebih dalam, maksudnya tidak seperti kalau kita tatap muka di dalam satu ruangan. Dulu biasanya kita tuh ada sekitar 15 menit itu sesi ta'aruf aja dulu. Tapi semoga itu tidak mengurangi kelekatan ukhuwah Islamiyah di antara kita ya, akhwat, insyaallah. Saya mohon akhwat fillah membuka Quran surah Al-Hadid ayat 27 karena ini sangat terkait dengan bahasan kita pada hari ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير minhum fasiqun. Ya, bisa dicek terjemahannya juga. Dan mereka mengada-ngadakan rohbaniyah. Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi mereka sendiri yang mengada-ngadakannya untuk mencari keridhaan Allah. Quran surah Al-Hadid ayat 27. Ya. Imam Qatadah mengatakan bahwa rohbaniyah, ya, itu artinya tentang kerahiban, adalah menolak menikahi wanita dan menetap di gereja-gereja. Ayat ini asbabun nuzulnya memang turun untuk kaum Nasrani. Ya, mereka menetap di gereja-gereja. Nah, Rasulullah pun mengingatkan tidak ada kerahiban di dalam Islam. Dan beliau juga dalam hadis beliau ya yang muttafaq alaih, beliau mengatakan, demi Allah, aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian dan aku menikahi wanita. Siapa yang membenci sunnahku bukan golonganku. Nah, mungkin akhwat fillah sudah sering nih mendengar tentang hadis ini gitu.
ya, bahwa menikah itu adalah sunnah Nabi. Nah, silakan mungkin slide-nya bisa di-share kepada akhwat-fillah sekalian. Ya, terima kasih ya, bisa. Oke. Ya, ini adalah sebuah postingan yang saya copy paste. Oh ya, silakan kalau ada yang terkendala jaringan, silakan izin off cam, tidak masalah. Ya, yang penting stay tune ya, tetap terhubung ya, keep in touch di sini ya, karena bahasan kita sebenarnya saya ingin lebih banyak diskusi. Jadi slide ini kalau tidak salah hanya 5 poin ya, 5 slide, dan semoga ini cukup menjelaskan, cukup menjadi apa ya, memuat penjelasan tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini saya kutip dari Instagramnya Child Free Indonesia, ya, @childfreeindonesia. Mereka memposting hal seperti ini, ya, ingin hidup ramah lingkungan dan menyelamatkan bumi, Child Free solusinya. Per satu anak yang lahir, per satu anak yang tidak lahir, ya mungkin bisa dinaikkan slide-nya, moderator. Per satu anak yang tidak lahir, kita telah menghemat sebanyak 60 kiloton emisi karbon per tahunnya. Bayangkan bila kita hidup 30 tahun lagi, maka kita akan menghemat setidaknya 1.800 kiloton emisi karbon karena pilihan kita untuk tidak mempunyai anak. Ini ideologi yang sering dipaparkan oleh penganut antinatalis ya, atau child free, gaya hidup child free. Yang pertama adalah bahwa child free itu merupakan solusi untuk mengatasi masalah lingkungan. Ya. Nah, ini juga mengingatkan kita pada penjelasan seorang tokoh kesetaraan gender yang terkenal, yaitu Sachiko Murata. Ya, beliau mengeluarkan buku yang berjudul The Tao of Islam, ya, studi tentang gender. Ya, beliau mengibaratkan bahwa masalah lingkungan itu, ya, masalah lingkungan itu bermula dari ketidakseimbangan antara yin dan yang, dalam artian laki-laki dan perempuan. Nah, jadi Child Free Indonesia ini mengatakan bahwa dengan kita tidak memiliki anak, dengan kita tidak berkembang biak, itu kita telah menjaga bumi. Kurang lebih seperti itulah ya yang ingin mereka, ideologi yang ingin mereka sampaikan kepada publik. Oke, next. Nah, yang kedua, ini sering juga digaungkan sekarang. Ya, saya bahkan kemarin itu dapat postingan, ya. Bukanlah investasi. Oke. Ya. Nah, kita bisa melihat di sini konsep filosofis antinatalisme, yaitu antinatalis itu sendiri adalah sebuah posisi filosofis yang menganggap kelahiran sebagai sesuatu yang negatif. Ya. Apa negatif? Ya, oke, next. Nah, karena mereka punya konsep yang pertama, membiarkan seorang anak lahir dan membiarkannya hidup itu tindakan yang amoral. Kenapa bisa begitu? Kok bisa membiarkan seorang anak lahir dan membiarkan hidup itu tindakan amoral? Karena mereka berpikir gini, bumi ini sudah terlalu banyak umat, ya. Sudah terlalu banyak umat, ya, ringkasnya pola pikir mereka tuh kayak gitu. Ya, terlalu banyak umat otomatis terlalu banyak emisi karbon. Ya, terlalu banyak karbon dioksida, kemudian terlalu banyak juga konsumsi pakaian, konsumsi pangan dan segala macamnya, sehingga cara terefektif untuk menjaga bumi otomatis ya dengan tidak memiliki anak sama sekali. Nah, itu argumentasi yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka mengatakan eksistensi adalah hal yang buruk dan penuh dengan kekejaman. Nah, kemudian proses kelahiran manusia sifatnya negatif. Nah,
Ini yang ingin saya bahas. Anak tidak berhutang kepada orang tua karena anak tidak minta untuk dilahirkan. Secara tidak langsung, ideologi antinatalis ya atau gaya hidup child free ini menentang takdir Allah. Ya, kenapa menentang takdir Allah? Anak memang tidak minta untuk dilahirkan. Ya. Akan tetapi Allah mentakdirkan anak itu berada di dalam rahim dan harus dilahirkan. Jadi argumen itu langsung terbantahkan dengan konsep takdir sebenarnya. Nah, kemudian secara ekstrim mendukung pemusnahan manusia tapi tanpa pembantaian atau pembunuhan. Jadi mereka ini benar-benar berpikir bahwa memiliki anak itu seolah-olah kita memusnahkan manusia. Kenapa? Karena makin banyak umat itu makin banyak juga orang yang miskin. Nah, ini kenapa bisa sampai begini cara pikirnya? Karena segalanya dipandang dalam konsep materialisme. Ya. Kuantitas anak otomatis harus sesuai dong dengan kuantitas penghasilan atau finansial kamu gitu. Makanya kebanyakan financial planning yang digagas oleh feminisme itu ujuk-ujuknya seperti itu. Satu anak tuh minimal harus punya dana darurat atau dana pendidikan sekitar 1 miliar misalkan. Ya karena sekarang biaya SD aja sekian, ya. Biaya masuk SMP, biaya sampai universitas sekian. Jadi kalau Anda tidak punya uang sebanyak 1 miliar, ya sebaiknya Anda tidak punya anak. Nah, itu ideologi materialisme seperti itu. Ya, ideologi materialisme. Semuanya dihitung, semuanya diukur dengan skala materi, ya dengan standar money, money and money, ya. Oke, next. Sedikit saya jelaskan juga masalah tadi ya, masalah anak tidak berhutang kepada orang tua. Dalam Islam, anak itu bukan hanya sekedar investasi duniawi. Ya, kalau misalkan saya terutama sebagai orang tua dan Antuna yang insya Allah juga saya nggak tahu semuanya apakah sudah married atau belum. Ya, kalau belum semoga segera dapat jodohnya. Karena anak ini ya dalam Islam bahkan dianggap sebagai investasi akhirat, ya investasi ukhrawi. 3 hal yang tidak akan terputus ya amal jariahnya, yaitu salah satunya itu adalah doa anak yang soleh. Jadi sebagai orang tua boleh dong kita berharap gitu, berharap cuman bukan imbal jasa nanti kalau saya punya anak banyak maka rumah saya pasti mewah, ya saya punya banyak mobil, saya dibelikan perhiasan, saya dibelikan, yaitu materi lagi. Cuman boleh nggak kita berharap anak kita jadi anak soleh yang bermanfaat di masyarakat, kemudian dia menjadi orang besar yang kelak menjadi pemimpin peradaban? Ya boleh, ya karena memang anak itu investasi akhirat dan Allah mengamanahkan anak itu memang ditujukan supaya dari anak itulah bagaimana kita mendidik anak itu kita dapat imbal balik berupa amal jariah gitu. Terus apakah itu disebut bahwa kita itu menjadi orang tua yang toxic parents? Nah, ini ideologi toxic parents ini belakangan ini sering juga nih muncul dari ilmu psikologi modern. Ya, seolah-olah baru sedikit salah saja itu langsung dicap toxic parent, ya. Nah, ini lain pembahasan, cuman saya tekankan di sini kadang memang itu tuh kelihatannya manis gitu, kayak ideologi toxic parents ya. Toxic parents tuh seolah-olah manis gitu, bahwa anak tuh jangan sampai ada yang terluka, ada yang dan jangan menuntut anak segala macam. Cuman di sisi yang lain ya, adanya gaung-gaung toxic parents ini belakangan justru mengakibatkan juga banyak anak yang tidak memahami konsep birrul walidain dengan baik, maki-maki ortu di medsos. Nah, ini bahaya juga. Ya, jadi kita melihatnya dari 2 sisi. Oke, kemudian argumentasi penganut child free itu adalah masalah psikis atau finansial. Ini sebenarnya ada buku ya, ada gambar buku No Baby No Cry by Martin Smith. Ya, ini ada gambar buku harinya. Cuman
mana ya, hilang gambar bunganya, nggak apa-apa, nanti bisa search di Google ya, no baby no cry. Jadi ini kenapa bisa muncul kayak gini, karena punya anak itu bagi feminis terutama dianggap sebagai beban, ya, sebagai beban, beban hidup, ya, beban psikis, ya, beban materi, beban fisik. Ya, karena anak apalagi di usia balita nih, saya punya 4 balita saat ini, itu memang saya akui itu menguras energi. Cuman ada janji Allah di situ bahwa salah satu kelelahan yang diakui dalam Al-Quran, dan itu ganjarannya luar biasa, ya, ganjarannya adalah surga, itu salah satunya kelelahan dalam hamil, melahirkan, menyusui, kelelahan dalam mendidik anak-anak. Nah, itu tidak ada dalam konsep feminis. Nah, di sana bedanya, perbedaan yang menjulang tuh karena feminis itu menganggap semuanya terukur secara materialistis, sehingga konsep pahala tidak ada, ya, anak sebagai konsep pahala itu tidak ada, ya, anak, jadi anak tuh dianggap kalau punya anak sekian, ya, makin banyak anak, maka kita harus menyiapkan financial planning-nya itu juga makin banyak gitu. Ya, jadi konsep tawakal juga hilang di situ. Nah, ini saya ambil dari jurnal psikologi, ya. Bisa dilihat pengarangnya, ya. Di sini dikatakan bahwa ternyata dari penelitian ini, ternyata ya ini bantahan untuk penganut child free tadi, ya. Yang pertama, ketidakhadiran anak di dalam pernikahan justru malah membuat perempuan mengalami kesedihan dan penyesalan. Ya, penelitian ini membuktikan bahwa perempuan yang tidak punya anak itu mudah merasa bosan, kesepian, berbeda dari orang lain, ya, karena rata-rata orang pada punya anak gitu. Ya, walaupun ya merasa open minded dengan menganut gaya hidup child free, tetap aja berbeda, ya, itu sangat anti mainstream. Kemudian juga ada rasa iri sebenarnya pada orang lain yang punya anak, karena itu fitrah. Ya, punya anak itu fitrah, ayat yang kita baca tadi. Dan tertekan ketika suami meminta nikah lagi dengan perempuan lain. Iya kan? Kalau bisa jadi ya suaminya beda ideologi, ya, perempuannya penganut child free, suaminya tidak, ya suami otomatis pengen, kalau istrinya nggak mau punya anak, ya dia nikah lagi dong supaya dapat anak gitu. Nah, jadi ternyata juga mengakibatkan beban psikologis juga ternyata, ya, ketika seseorang menganut gaya hidup child free. Kemudian yang kedua, ketidakhadiran anak dalam pernikahan memancing konflik. Ya. Punya anak bisa konflik, ya, konflik juga, ya. Ada juga konflik beda pola pengasuhan segala macam. Cuman ketidakhadiran anak dalam pernikahan juga memancing konflik, ya, dengan pasangan. Belum masalah sosial, ditanya terus sama mertua, kok kamu nggak punya anak gitu kan? Ya mana nih cucu buat ibu gitu kan? Ya kapan punya momongan, kata tante, kata Pak Ete segala macam gitu. Kemudian masalah sosial, ya, masalah psikologis seperti social concern, ya, relationship concern, ya, need of parenthood and rejection of child-free lifestyle. Ya, jadi ujuk-ujuknya ya masalahnya sama. Jadi sebenarnya apa sih yang harus ya dipegang, ya, tentang masalah ini gitu. Oke, next. Nah, ya, ini adalah pernyataan dari Ustadz Budi Ashori LC dalam buku beliau Sentuhan Parenting halaman 229 sampai 230. Saya sarankan akhwat yang udah menikah maupun yang belum menikah, ya, kalau sudah menikah berarti ummahat, ya. Nah, itu baca buku ini karena menarik sekali, ya. Menurut saya ini sebuah panduan yang bagus juga untuk kita memahami, ya, bahwa hancurnya generasi muda kita itu berawal dari hancurnya konsep rumah tangga. Ya, kenapa? Karena tatanan negara ini mulainya itu dari pembentukan pribadi-pribadi, dan itu di ranah institusi rumah tangga gitu. Nah, feminis sangat tahu di sini. Kenapa saya dari tadi nyebut merelate, ya, menghubungkan masalah child free antinatalis ini dengan feminisme, karena memang akarnya sama, ya. Budaya rohbaniyah itu, ya, terlahirnya di gereja-gereja,
Jadi dulu itu kenapa lahir feminis itu adalah karena mereka sangat anti dengan gereja. Karena mereka melihat pendeta-pendeta itu tidak sesuai ya apa yang mereka sampaikan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi mereka istilahnya bersikap apatis terhadap gereja. Nah, kesalahan mereka menyamakan antara sikap apatis mereka terhadap gereja itu, gereja di zaman ke-8 ya di barat, ya bahwa waktu itu perempuan dianggap sebagai racun, ya perempuan bahkan dianggap bagian dari iblis, sangat disudutkan memang, sangat didiskriminasi ya oleh gereja waktu itu dan masyarakat barat umumnya yang laki-laki. Nah, kesalahan mereka menyamakan seolah-olah semua agama tuh mendiskriminasi perempuan gitu. Sehingga mengakibatkan kebencian terhadap laki-laki. Nah, ideologi child free ini akarnya sama dengan feminisme ya. Mereka tidak mau berkeluarga ya, bahkan feminis itu menganggap bahwa living with the husband is living with the enemy ya. Hidup bersama dengan pasangan atau dengan husband, dengan suami itu ibarat tinggal bersama musuh gitu. Ya, kalaupun ada di antara feminis yang berumah tangga ya yang radikal itu berumah tangga, mereka berpikir ya setidaknya mereka menganggap mereka jarang mau menggunakan istilah suami biasanya. Mereka malah senang dengan istilah partner. Ya my partner gitu. Silakan lihat podcast atau postingan feminis, rata-rata mereka pengen suami itu setara dengan mereka. Makanya mereka lebih suka istilah partner daripada husband. Nah, dan orang-orang ya dengan yang menganut ideologi ini, mereka sadar bahwa untuk menghancurkan sebuah negara maka cukup dengan menghancurkan institusi yang bernama keluarga. Inilah kenapa pemikiran ini sangat masif dipasarkan di tengah-tengah masyarakat. Dan lucunya masyarakat kita tidak paham. Mereka berpikir bahwa oh ini pembelaan loh terhadap perempuan. Oh ini benar ini gitu. Emang harusnya perempuan diperlakukan seperti ini. Mereka tidak sadar bahwa di balik itu, ya di balik manisnya slogan feminis, itu ada hal yang dikorbankan dan itu hal yang sangat besar, yaitu anak ya dan rumah tangga. Nah, itu yang paling relate ya berhubungan dengan yang ideologi feminisme ya, antara antinatalis, child free, feminis itu sangat terhubung sekali. Kalau Antuna melihat Instagramnya atau akun-akun orang yang menganut antinatalis, silakan saja untuk ngecek-ngecek, silakan ya. @antinatalis Indonesia atau @child free Indonesia, mereka di situ terus terang ya, sangat gamblang mereka mengatakan bahwa I support LGBT, ya, I support feminis, ya, I support liberalism gitu. Mereka sangat masif memasarkan ideologinya. Jadi kelihatan hubungannya itu kemana. Nah, di sini Ustadz Budi mengatakan bahwa di satu sisi syahwat mereka dibangkitkan sepanjang jalan, seluas media dan pergaulan. Ini hubungannya dengan zinaisme tadi ya, topik kita juga, bahwa di sisi lain pernikahan dini ini disumbat sekarang. Sekarang Antuna lihat ya, masalah media sosial itu sangat memframing ya, sangat istilahnya itu membesar-besarkan masalah perceraian artis yang menikah karena dianggap di bawah umur atau dianggap menikah dini ya. Kalau tidak salah tuh ada anak Ustadz Kondang yang kemarin menikah kemudian bercerai ya. Saya tidak terlalu mengikuti gosipnya, tapi yang jelas itu media benar-benar bikin frame seolah-olah akhirnya pernikahan dini itu salah karena ternyata mereka nggak siap berumah tangga. Kenapa mereka bercerai? Ya karena ternyata mereka masih labil, ABG labil lah segala macam gitu. Nah, ini secara tidak langsung ya akhirnya menyuburkan perzinaan. Ya kan? Zina itu kan tidak hanya pengertian zina ya, dalam hadis itu kan tidak seperti
sebentar. Mohon maaf ya, sebentar moderator. Saya ngambil baby sebentar karena dia ternyata bangun. Sambil saya ambil baby, silakan dibaca dulu yang ini, ya, keterangan ini. Ya, sebentar. Afwanza, suaranya enggak masuk. Oh, maaf ya, Afwan, masih unmute. Oke, hancurnya ya generasi ya itu disebabkan karena ya Ustadz Budi mengatakan di sini ya pernikahan dini disumbat. Ya. Harusnya ketika kita melihat bahwa ternyata zina telah merebak di masyarakat, ya, saya ingat sekali ada penelitian yang dilakukan oleh seorang dokter di Timur Tengah. Kesimpulan dari penelitian beliau itu adalah bahwa ketika pernikahan dipersulit, maka pasti ya, karena beliau tuh menganalisa banyak banyak item ya, banyak populasi dan sampel, juga beliau menganalisa dengan metode yang mutakhir ya, beliau memastikan itu ya, karena juga ini sebenarnya sudah termuat juga dalam Al-Quran pastinya, ketika ketika pernikahan dipersulit, pasti zina itu akan merebak di tengah masyarakat. Ya, itu pasti. Ya. Dan itu yang ngomong seorang dokter di Timur Tengah, dan saya melihat ya, mengamati ya bagaimana sekarang pacaran itu jadi suatu hal yang lazim gitu di tengah masyarakat kita, ya wajar gitu, wajar. Karena ternyata untuk menikah itu kan susah ya, dibuat susah. Menikah itu harus mapan dulu, menikah itu harus punya financial planning yang keren, yang apalah gitu, yang apa segala macam. Sehingga yang terjadi itu adalah kita terlalu menikah tuh kayak momok menakutkan gitu. Nah, di sisi lain menikah itu dianggap kayak pelarian gitu. Stres nih, skripsinya susah banget gitu kan. Ya udahlah, mudah-mudahan ada seorang imam yang bisa membimbing saya ya. Seolah-olah menikah itu jadi kayak ini solusi dari beban hidup saya selama ini, ya tidak begitu juga. Karena apa? Karena sering melihat postingan-postingan kemesraan pasangan selebgram yang menggaungkan tentang hanya sisi romantis dari dunia pernikahan. Ya, tidak diajarkan bagaimana manajemen konflik dalam pernikahan, bagaimana mengatur peran, mengatur tugas dalam rumah tangga. Nah, itu masalah utamanya di situ. Nah, sehingga konsep hancur itu berefek luas, kata Ustadz Budi, ya, sampai memunculkan sebuah penelitian, pemikiran yang hampir rata di masyarakat bahwa pernikahan dini hanya satu di antara dua, hamil sebelum menikah atau tidak berpendidikan. Nah, ini juga kemarin saya baru baca sebuah penelitian yang mengatakan bahwa penganut child free, ya, mereka mengatakan seorang wanita yang berpendidikan maka dia akan memilih child free. Ya, makin terdidik seorang perempuan maka dia akan makin sedikit punya anak. Nah, itu statement begitu tuh berani dilontarkan gitu. Nah, saya melihatnya begitu. Kenapa sampai bisa menyatakan hal seperti itu? Karena memang makin ke sini tuntutan kepada perempuan itu juga makin tinggi. Ya, karena ada ideologi feminisme itu. Perempuan diharapkan bisa berkiprah di politik, ya, di segala bidang, di ekonomi segala macam gitu.
Sementara perempuan itu punya tugas utama mendidik dan mengasuh anak-anak. Jadi perempuan, kata feminis tadi ya, kenapa saya bilang ini hanya slogan manis? Karena ujuk-ujuknya hanya membuat perempuan jadi double burden. Ya, perempuan jadi double burden. Double burden ini maksudnya jadi beban itu bahkan bukan double burden lagi mungkin. Ini karir harus dicapai ya. Ini anak harus anak ini luar biasa loh. Kalau tidak pandai mengatur emosi ya gawat hasilnya. Karena memang anak ini bukan robot yang istilahnya kayak kita berkarir, kita berada di dunia kerja, di dunia profesional, kita kerja lembur, maka besoknya kita bisa istirahat. Ya, anak tidak seperti itu, menghadapi anak-anak tidak seperti itu. Ibaratnya kita itu ketika hamil itu ya dikatakan dalam Al-Quran wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah-tambah. Kemudian perempuan tuh merasa bahwa dengan melahirkan maka plong kan gitu. Tapi nyatanya begitu melahirkan masuk ke proses menyusui ya. Menyusui itu juga adalah perjuangan ya. Kenapa perjuangan? Karena ketika menyusui maka sedikit saja perempuan itu terbawa emosinya, ya misalkan entah dia marah, entah dia sedih, maka ASI itu bisa seret, ya mempengaruhi hormon. Ya perempuan itu banyak bertarung dengan jiwa mereka memang. Nah sementara dunia pendidikan, dunia industri, ya dunia profesional tidak mengajarkan kita perempuan untuk bisa menghadapi situasi yang monoton, ya hampir monoton setiap hari. Nah anak nyusuin anak itu kan tiduran. Ya berapa lama, kemudian hamil, belum kalau bed rest, belum emosi yang tidak stabil ketika kehamilan itu segala macamnya. Akhirnya kalau antum melihat kebanyakan perempuan yang mengidap postpartum depression, yaitu depresi pasca melahirkan, itu bukanlah perempuan-perempuan yang tidak berpendidikan. Justru yang banyak mengidap hal seperti itu justru perempuan berpendidikan, ya. Karena itu tadi, ya mereka berpikir makin tinggi tingkat pendidikan ngapain kita punya banyak anak. Jadi nggak siap, perempuan itu nggak disiapkan untuk jadi madrasatul ula, ya tidak disiapkan untuk menjadi madrasah utama ya bagi anak-anak. Padahal kalau perempuan mengerti bahwa jenjang karirnya jenjang karir tertinggi perempuan itu adalah sebagai ibu, ya sebagai madrasatul ula, ya dan mereka tahu bisa mendidik anak-anak dengan baik, ya menjadi pemimpin peradaban, maka mereka akan sangat merasa yang lain-lain tuh nggak ada istilahnya, bukanlah hal yang prioritas gitu. Ya, saya dengan PD mengatakan bahwa pekerjaan saya saat ini ibu rumah tangga. Cuman saya perhatikan rata-rata perempuan berpendidikan tinggi mereka bilang kalau misalkan nih mereka disuruh resign oleh suaminya, mereka akan pakai kata hanya. Saya hanya ibu rumah tangga. Itu seolah-olah ibu rumah tangga itu kayak didiskreditkan gitu. Nah, akhirnya muncullah orang-orang yang kelihatan open minded yang menggaungkan child free. Ya, ngapain punya anak kalau bisa tidak gitu. Nah, ini memang akarnya di situ. Ya, akarnya itu adalah berpikir bahwa segala sesuatu itu dengan standar materialistis, kemudian juga tidak punya konsep tawakal tadi, juga tidak memahami konsep takdir dengan baik, kemudian juga tidak memahami peran penting dan tugasnya sebagai madrasatul ula. Oke, next. Habis ya. Ya, oke, baik. Sudah ini sepertinya waktunya juga sudah, saya kalau tidak dibatasi khawatirnya terlalu banyak bicara. Kemarin ini Pak Kiai Didin Hafidudin menyampaikan pesan ya, jangan terlalu banyak kalam, tapi perbanyaklah kolam. Ya, kalam itu berbicara, kolam itu menulis. Jadi mudah-mudahan ya kalau saya banyak bicara, silakan moderator segera hentikan. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa dipahami dengan baik. Dan silakan jika lanjut ke sesi diskusi.
Baiklah, terima kasih kepada Ustazah Rahmatul Husni atas materinya tentang tentang materi kita. Saya menyimpulkan dari materi Ustazah yaitu antinatalisme adalah suatu tindakan yang menentang takdir Allah. Kenapa? Karena Allah menakdirkan anak tersebut ada di rahim untuk dilahirkan, sedangkan gerakan child free ini tidak sejalan dengan dengan yang tadi ya. Lalu hancurnya generasi muda itu diawali dengan hancurnya konsep rumah tangga. Ya Firly, saya sambil babysitting ini ya. Ya Ustazah, nggak apa-apa Ustazah, ini kita biar lebih santai. Nah selanjutnya terima kasih kepada Ustazah karena sudah menyampaikan materi yang sangat mind blowing ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan sejak tadi atau ada sedikit yang masih belum paham, ingin dijelaskan kembali, silakan untuk open mic, silakan berbicara atau bisa mengetik di kolom chat. Nah, kepada teman-teman dipersilakan. Mungkin sembari menunggu, ada teman-teman yang ingin bertanya langsung, berbicara langsung ini kepada teman-teman audiens, dipersilakan. Oke, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan teman-teman nih, Ustazah Firly ada sedikit tergelitik ingin bertanya nih Ustazah. Tadi kan disampaikan oleh Ustazah ada stigma yaitu semakin berpendidikannya seorang perempuan itu ada stigma bahwa dia tidak ingin memiliki keturunan. Nah, selain itu apakah ada kayak faktor-faktor trauma atau dan sebagainya yang juga mendukung dari pemikiran ini, Ustazah? Kalau menurut Ustazah itu gimana, Ustazah? Ya, itu yang kita kaitkan tadi dengan beban psikologis ya. Sekarang tuh banyak teori psikologi seperti inner child. Ya, silahkan nanti akhwat cari tahu lebih lanjut. Sebenarnya hal-hal seperti luka batin, ya inner child atau trauma, misalnya gini, ayah dan ibunya bercerai, maka biasanya dia memilih untuk, wah kayaknya ya rumah tangga, maksudnya mungkin ayah dan ibunya itu bercerai gara-gara konflik karena dia dulunya karena anak gitu, maksudnya karena dia gitu. Ayah dan ibu bercerai nih karena aku gitu. Jadi kalau aku menikah, jangan sampai aku konflik sama pasangan terus aku bercerai. Jadi ada semacam tidak terima dengan masa lalu gitu kan. Nah, memang ada hal-hal seperti itu. Jadi child free ini sendiri juga memang sebagaimana feminis ya, feminis itu kan juga karena trauma. Karena trauma kepada laki-laki, ternyata laki-laki kok ya istilahnya kok laki-laki kejam, laki-laki kok zolim, kok laki-laki kasar kan begitu. Akhirnya dia jadi benci dengan laki-laki kan gitu. Termasuk LGBT ya. Kenapa ada orang yang jadi gay atau jadi lesbian? Misalnya gini, yang jadi gay itu biasanya hanya karena dua hal. Yang pertama karena ayahnya kasar, keras, ya sehingga dia berpikir bahwa dia tidak mendapat sosok ayah dalam hidupnya gitu, sehingga ketika melihat ada seorang laki-laki yang menggantikan sosok itu, yang bisa menggantikan peran ayah, misalkan dia sangat ngayom, sangat dia jatuh cinta kepada laki-laki itu, ya itu contoh. Atau ayah yang tidak dominan sama sekali dalam rumah tangga. Artinya ayah tidak menjalankan perannya dengan baik. Memang ada ya traumatis seperti itu. Tapi yang paling berperan juga di sini, kenapa saya bilang ada stigma bahwa pendidikan yang perempuan yang berpendidikan tinggi biasanya mereka memilih untuk child free atau childless ya istilahnya. Childless ini membatasi anak. Jadi saya mending anak saya satu aja deh
atau 2 deh gitu. Ya, biasanya kan 1 atau 2. Karena KB aja kan 2 ya. KB, keluarga berencana ya. Kalau saya ini dianggap tidak KB ini. Padahal saya sangat berencana. Ya. Saya dan suami sangat berencana gitu. Saya dan suami itu punya tekad, pokoknya aku nih ya punya anak tuh sampai usia produktif ya. Usia produktif itu kan palingan perempuan tuh usia produktifnya sampai kapan sih? 40 itu sekarang rata-rata udah menopause loh. Ya, udah banyak perempuan yang sekarang usia 40 tuh menopause. Ya. Kalau punya anak ditunda-tunda nih, misalkan punya saya nanti aja lah punya anak usia 35, ya itu pasti anaknya paling ya cuma 1. Terus satu lagi, struktur fisiologis tubuh kita ini, ya struktur biologis kita ini tidak memungkinkan ya di usia yang setua itu, maksudnya di usia 35, 40 itu untuk punya anak. Maksudnya gini, saya mikir sekarang ini kita manfaatkan waktu kita untuk punya anak. Kenapa? Karena bisa jadi ketika usia kita di atas 35 itu fisik kita sudah mulai lemah. Ya, energi kita tuh udah mulai gimana coba kita mau nemanin anak lari-larian ya. Sementara anak-anak ya balita ya kerjaannya tuh itu gitu. Lari, melompat, manjat, ya kan? Gimana kalau usia kita udah 40 gitu. Jadi ya saya pikir ya selagi usia saya sekarang 30 dan saya sudah punya 4 balita alhamdulillah. Dalam waktu menikah baru masuk 6 tahun. Jadi ya saya bukan ingin sebenarnya. Saya mencoba ya justru saya sangat berencana ya. Saya pikir justru kita sangat berencana gitu. Kenapa? Karena ini mematahkan sekaligus argumen bahwa setiap perempuan berpendidikan tinggi pasti pengen anak yang sedikit. Itu kenapa bisa begitu? Karena berpikir bahwa pendidikan, ya dunia pendidikan itu memang kalau Antuna lihat ya yang kita pelajari dari SD hingga sekarang di perguruan tinggi itu kebanyakan mengasah logika. Ya. Tapi kepekaan rasa itu jarang diasah di pendidikan formal. Ya. Kita diajarkan apa? Kita diajarkan bagaimana berpikir secara logis. Ya kan diajarkan bagaimana matematika 2+4 gitu. Ya, gitu. Dan sesuatu terukur. Ya, terukur, harus profesional, harus proporsional gitu, harus sesuai kognitif ya. Intinya pendidikan formal itu kebanyakan ngajarin kita tuh kognitif. Tapi adab, nah sisi adab ya, maksudnya apalagi sisi kepekaan rasa itu sangat jarang diajarkan di dunia pendidikan formal. Sehingga perempuan ketika dia menjadi ibu itu dia benar-benar jadinya nggak siap. Kebanyakan sekarang perempuan tuh nggak siap ya, apalagi yang berpendidikan tinggi, apalagi yang karirnya waktu single itu keren ya. Kenapa? Karena kalau karir itu ya kalau kita berkarir, saya dulu pernah bekerja di lembaganya Sandiaga Uno, Pak Sandiaga Uno di Uno Foundation. Itu Uno Foundation itu menyediakan beasiswa untuk mahasiswa pelaku bisnis. Nah, perempuan tidak disiapkan untuk kondisi-kondisi kayak gitu karena kita terbiasa diarahkan ya pendidikan formal itu mengarahkan kita ke dunia profesional ya. Jadinya ya begitu, kita keteteran ketika menjadi ibu rumah tangga. Nah, ditambah lagi slogan feminis bahwa perempuan tuh harus aktif di ranah publik. Ya, perempuan harus berkarir. Perempuan jangan kalah sama laki-laki. Kalau laki-laki bisa jadi CEO, kenapa kita tidak kan gitu. Ya, jadi akhirnya perempuan ya itu saya sebut tadi double burden. Nah, karena double burden itu otomatis mereka berpikir harus ada yang dikorbankan. Ya, jadi akhirnya yang dikorbankan itu adalah anak. Ya, kalau karir kita sudah tinggi, ngapain kita punya anak kan gitu. Mereka udah asyik ya sibuk dengan dunia karir, ya akhirnya mikir anak cuman merepotkan aja, ya kan. Anak cuman merepotkan, anak bikin rusuh, anak bikin rumah kita tidak instagramable ya karena coret-coretannya, ya kan. Coret-coret dinding lah, ya menghancurkan piring lah.
ya banyak piring pecah belah yang udah hancur, ya itu benar-benar menguras energi dan menguras emosi, dan akhirnya oh udahlah gak mau punya anak lagi, kapok gitu. Kapok mending apalagi ngelihat teman-teman rata-rata wanita karir, wah mending saya berkarir aja. Karir itu sangat terukur. Dalam jangka 5 tahun kamu naik jabatan. Kalau kamu melakukan ini, maka kamu dapat gaji segini gitu. Sangat terukur. Sementara anak, saya nih didik anak sekarang usianya sudah 4,5 tahun. Saya masih belum tahu nih anak jadi soleh apa tidak, tuh saya masih belum tahu. Ya, sangat tidak terukur. Ya, jangka panjang gitu. Jangka yang sangat panjang bahkan. Kita baru tahu output didikan kita ini benar-benar soleh apa tidak ya di akhirat. Nah, feminis kan nggak bisa terima hal seperti itu. Ya, orang-orang penganut gaya hidup child free mana bisa mereka terima ya istilahnya sesuatu yang tidak terukur, tidak sistematis, ya, tidak jelas apakah ini ada dampak positif atau negatifnya gitu misalkan. Ya, susah diterima oleh nalar mereka. Ya, karena mikirnya pakai logika, tidak pakai perasaan. Ya. Makanya satu hal yang sering saya tekankan bahwa pendidikan formal kalau tidak mengasah kepekaan rasa lebih baik Antuna tinggalkan. Ya, kenapa? Karena saya udah ngalamin dulu. Ya, saya itu dari dulu terbiasa jadi juara. Ya, saya terbiasa jadi juara loh, ya dari dulu. Lalu ketika punya anak nih, satu aja orang yang komen tentang anak saya nih, misalkan ya, dia komen anak, namanya anak-anak lah ya. Kemudian ada yang komen, "Loh anak dokter kok manjat-manjat meja?" Wah itu rasanya tuh kayak, saya nggak becus jadi ibu, saya udah gagal gitu kan. Kok anak saya jadi begini? Padahal itu adalah hal yang biasa. Apalagi aktivis, ya. Aktivis hati-hati juga. Alfata. 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 Ayo. Baik teman-teman, sambil menunggu Ustazah kembali spill ke kolom chat. Lagi ya. Iya, sekitar 10 menit lagi. Kayak apa? Oke. Siap nggak dengan tantangan kayak begitu? Ya, ya tinggalkan segala profesionalisme. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Oke Ustazah, ini ada pertanyaan dari Ukhti Rida Rosida. Terima kasih Ustazah atas sharingnya. Saya pernah melihat suatu postingan seorang muslimah muda yang smart dan influensial, namun suatu saat dia menyebutkan bahwasanya dia tidak berniat dan sudah komitmen dengan suaminya untuk tidak memiliki anak. Iblis kan juga gitu. Kalau Antuna lihat iblis itu ya dalam Al-Qur'an mengatakan kepada Adam itu gaya iblis tuh seperti menasehati. Silakan lihat ayatnya dalam Al-Qur'an. Bagaimana iblis membujuk Adam dan Hawa untuk memakan buah khuldi. Ya, ada kata-kata iblis di situ bahwa saya menasehatimu gitu. Ya. Jadi gayanya nasehat gitu. Tetapi di balik itu kan kita
harus punya kecakapan untuk membedakan antara hak dengan yang batil. Ya, tadi pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana mengenai isu tersebut, yaitu di satu sisi jelas itu menyalahi fitrah. Kita paham mungkin sampai di situ kayaknya rata-rata muslimah paham ya, Jeffrey itu menyalahi fitrah. Kenapa? Karena fitrah perempuan itu pasti ingin punya anak ya. Fitrah orang yang menikah pasti ingin mendapat keturunan ya. Ayat yang kita baca tadi, kita dilarang untuk hidup rohbaniyah. Kemudian ada juga Quran surah An-Nisa ya, ayat 32, nikahkanlah orang yang membujang di antara kamu. Kalau mereka miskin, maka Allah akan memberi mereka rezeki dengan karunia-Nya. Tapi saya lihat Gita Savitri mungkin tidak mencemaskan masalah finansial, karena finansial dia kan cukup mapan ya kalau dilihat dari bagaimana dia bagaimana kehidupan dia di media sosial. Mungkin benar seperti yang ditanyakan oleh Rida bahwa belum selesai dengan diri sendiri. Nah, bahaya gerakan ini untuk umat apa? Ya, bahayanya itu adalah jangan sampai kita merasa ketika kita berpendidikan tinggi, ya seorang perempuan kalau dia berpendidikan tinggi itu harus menganut child free. Ya, bahaya dari pemikiran ini ujuk-ujuknya adalah perempuan menganggap pekerjaan rumah tangga itu beban. Perempuan akhirnya menganggap mendidik anak-anak itu beban, ya. Menganggap itu bukan pekerjaan seorang yang well educated gitu, seorang perempuan terdidik gitu. Akhirnya perempuan menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga tuh ya itu remeh lah. Perempuan tamatan SD juga bisa ngerjain. Ya beda lah ya, beda. Gaya bicara perempuan tamatan SD dengan gaya bicara perempuan lulusan perguruan tinggi itu pasti beda. Ya. Nah, gaya bicara perempuan lulusan perguruan tinggi dengan gaya bicara lulusan perempuan dengan gaya bicara perempuan lulusan perguruan tinggi dan dia juga mengaji ya dan mengkaji lebih jauh tentang fitrahnya, tentang tugas-tugasnya yang fardu ain, ya tentang ibadah, tentang fikih, tentang usul fikih, tentang Quran, tentang tafsir Quran, tentang hadis dan segala macam, tentang feminisme, tentang ya segala pemikiran sesat itu juga pasti berbeda. Misal tentang inner child. Ya, inner child itu adalah luka batin di masa lalu yang mengakibatkan seseorang akhirnya ketika dia menikah atau berumah tangga, maka dia akan melampiaskan luka itu kepada pasangannya. Ya. Seolah-olah dia baik-baik saja, tapi begitu dia menikah, ya, itu keluar kata-kata kasar, ya kan, keluarlah kekerasan psikis maupun fisik, dan akhirnya itu yang kemarin lagu yang viral banget itu di tengah masyarakat tentang toxic relationship itu lagu apa itu yang kemarin viral sekali? Oh, Lati, ya Lati, ya saya ikut-ikut juga lah dikit ya yang kayak gitu. Lagu Lati itu kan tentang toxic relationship. Nah, tapi kalau perempuan dia sadar, dia tahu hal seperti itu, maka dia akan menjadi orang yang menolong, ya, menolong orang lain untuk terhapus. Masya Allah, nanti ya nak, nanti dia makan ya, makasih, ya makasih, ya makasih, aduh ya Allah. Afwan ya Afwan. Kalau nggak diterima nanti dia ngerasa nanti dia nggak mau lagi memberi. Oke. Jadi pasti berbeda. Ketika Islam kita memandang masalah-masalah psikologi seperti inner child, misalnya inner child itu mungkin terjadi, tapi itu tidak mutlak. Kenapa? Asalkan Antuna tahu Muhammad Al-Fatih, ya Muhammad Al-Fatih itu dididik keras oleh ayah dan gurunya, ya dilecuti. Ya, kalau pakai konsep pendidikan mutakhir, yang metode pendidikan zaman sekarang kayaknya itu haram dilakukan. Ya, karena kan banyak orang tua yang menuntut sekolah karena guru-guru yang melakukan kekerasan kepada muridnya gitu. Ya. Tapi tahu nggak Muhammad Al-Fatih itu adalah pemuda yang membebaskan Romawi, yang membebaskan
Palestina ya. Konstantinopel ya, Konstantinopel. Nah, Muhammad Al-Fatih di usia semuda itu hasil didikan yang keras seperti itu loh, ya. Dan ternyata Masya Allah ketika dia menjabat sebagai pemimpin, ya, gurunya mengatakan, ya, mendidik Muhammad Al-Fatih itu mengatakan bahwa itu adalah akibat dari didikan kerasmu dulu itu, ya. Dan itu kalau kita kaji dengan konsep pendidikan yang sekarang, itu kayaknya udah masuk aja, udah salah aja itu toxic parents, ya, inner child, ya, semuanya kena itu, ya. Apa itu pasti nanti jadinya toxic relationship segala macam. Nah, dampaknya itu seperti itu. Umat jadi tidak bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Ya, seolah-olah child free itu baik, ya. Kan itu tadi seolah-olah child free itu baik loh, kita menjaga bumi loh, kita menjaga lingkungan, ya. Dengan child free maka kamu mengurangi orang-orang miskin di dunia gitu kan. Tapi kan nyatanya bagaimana menurut Islam worldview kan tidak seperti itu gitu. Terus satu lagi, tadi pertanyaannya adalah bagaimana mengcounter. Cara mengcounter yang terbaik itu adalah dengan menjadikan diri kita candu dengan ilmu. Ya. Kenapa saya bilang harus candu dengan ilmu? Karena kita itu lemah. Ya, kalau kita lihat masa-masa runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani, kemudian masa-masa kacaunya, ya, perekonomian Muslim, kemudian banyak sekarang Muslim yang tertindas, itu diawali dengan loss of degradation of knowledge. Ya, Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mengatakan itu masalahnya itu cuma satu gitu. Loss of adab, ya. Maka kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya adab, maka kita akan mudah hancur. Jadi kalau kita ingin memperbaiki kondisi ekonomi, kondisi politik, kondisi sosial, semua kondisi-kondisi yang bermasalah di dunia ini, satu aja caranya, ya, yaitu jadikan kita, ya, jadikan diri kita ini orang yang candu dengan ilmu, ya. Kalau antum melihat buku-buku yang dikarang oleh orang Kristen, ya, orang Nasrani, itu di bagian depan buku itu pasti ada kata-kata passion for knowledge, ya, passion for knowledge. Nah, jadikanlah diri kita tuh sebenarnya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim dan muslimah gitu. Harusnya kita punya passion yang lebih besar daripada orang-orang non muslim. Karena Islam sendiri juga mengajarkan seperti itu, ya. Cuman ya masalahnya sekarang apakah ilmu yang harus dituntutnya adalah ilmu pendidikan formal? Nah, itu mungkin masalahnya. Karena banyak ternyata ilmu-ilmu hidup yang kita pelajari justru tidak di sekolah formal, ya. Justru di ma'had misalkan. Apakah dengan ikut kajian seperti yang Antuna lakukan saat ini gitu. Ataukah mungkin dengan halakoh, ya, dengan diko, ya, banyak, ya. Jadi benar-benar candulah dengan ilmu itu. Jangan hanya mengaji tuh tiap Jumat, ya, tiap ada Anissa gitu, ya. Tapi mengajilah setiap saat, mengaji dan mengkaji. Karena dengan cara itulah kita bisa membangkitkan generasi Muslim ini. Ketika seorang perempuan dia penuh dengan ilmu, ya, bukan penuh ya, karena ilmu tuh makin dikejar dia makin terasa berkurang. Maksudnya dia Allah cukupkan ilmu padanya, maka ketika dia menjadi ibu, dia akan menjadi ibu yang baik, ya. Dia akan menjadi ibu yang madrasatul ula, ya. Bagaimana dia ngomong ke anak, bagaimana dia menghadapi suami, bagaimana semua itu ada dalam khazanah keilmuan Islam. Nah, kajilah hal-hal yang seperti itu. Hanya dengan itu, ya, kita bisa membangkitkan umat ini kembali, ya. Didik generasi-generasi penerus di masa depan yang akan jadi pemimpin peradaban. Ya, ada lagi, Firly? Baiklah Ustazah, ini sebenarnya waktunya sudah pas banget selesai sitnya jawab. Cuman ada satu lagi pertanyaan, apakah masih bisa kita membahasnya Ustazah? Ya, silakan last question ya. Kalaupun mau nanti yang lain-lain silakan berkomentar di
ada Instagram juga ada This is Gender ya, atau di Instagram personal saya juga ada @rahmatul_husni ya, pakai ini garis bawah. Itu biasa saya juga ngupas isu-isu tentang hal ini ya. Silakan yang pertanyaan yang sudah diajukan. Jadi ini ada pertanyaan dari Ukhti Enkila Tifa, yaitu Assalamualaikum Ustazah, di balik gencarnya isu feminis di sosial media, gimana sih cara kami terhindar atau tidak tergiring pada statement pada statement-statement yang salah, Ustazah? Atau jika kami hadapkan dengan seorang feminis, bagaimana cara yang tepat berdiskusi atau berargumen dengan mereka, Ustazah? Nah, demikian. Nah, itu tadi ya. Otomatis dengan bagaimana kita bisa berdakwah ya. Kan dakwah itu bil hikmah, ya kan. Bil hikmah itu bisa didapatkan hanya dengan ilmu, ya, dengan keilmuan dan adab yang benar. Nah, jadi supaya kita bisa membangun argumen, kemudian bisa berretorika, ya bisa membantah logika para feminis, otomatis kita mencari guru yang otoritatif. Ya. Jangan sampai mencari guru yang feminis. Ya. Kalau guru kita feminis, pasti kita akan digiring ke ideologi kesetaraan gender, ya, RUU PKS, ya, yang seperti child free, ya, apalagi LGBT, ya, radikalisme, ya, patriarki, subordinasi, pasti itu aja, ya, itu aja otanya, ya, bolak-balik mutar-mutarnya di situ. Tapi kalau kita mencari guru yang otoritatif, ya, maksudnya yang keilmuan yang memang ada di situ, ya maka insya Allah kita pastinya juga pemikiran kita yang terbangun itu adalah pemikiran yang selaras, ya, selaras dengan Islamic worldview, ya, dengan paradigma atau cara pandang pemikiran Islam. Misalkan seperti tadi, feminis ketika dia dalam rumah tangga dia tidak mengakui suami sebagai qawwam, ya, dia lebih memilih. Kalau Antuna melihat podcast YouTube-nya Gita Savitri dengan Paul, itu kan dia lebih sering mengulang-ulang kata partner. Kenapa ya? Karena itu tadi, ya, qawwam itu bagi mereka itu sangat tabu gitu. Laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu sangat mendiskreditkan perempuan gitu bagi mereka. Nah, Antuna otomatis harus cari tahu dong, kenapa harus laki-laki yang jadi qawwam? Kan gitu. Ya kan? Kalau enggak ya nggak bisa Antuna membantah feminis. Misalkan dia nanya, kenapa kamu pakai jilbab? Ya, Antuna harus cari tahu semua ayat yang berkaitan dengan jilbab. Ya, harus tahu semua misalkan fikih-fikih yang terkait dengan jilbab. Ya, harus tahu mengapa jilbab, ya, sejarah, ya, penggunaan jilbab dari zaman old sampai zaman now gitu. Ya, itu semuanya dengan keilmuan. Ya, dan ya itu tadi saya tawarkan, silakan juga dilihat postingan CGS, ya, di Gender, karena memang concernnya di situ. Kemudian ada juga kalau tidak salah SPI, ya, studi pemikiran Islam, itu sering juga membahas isu-isu terkait dengan yang tadi yang masalah mengcounter feminisme, ya. Oke, silakan ya diskusi lebih lanjut mungkin. Sekarang karena ini saya melihat gini, media sosial ini sekarang kan sangat masif ya, semua orang bisa jadi content creator. Nah, Antuna jadilah orang-orang yang content creatornya di jalan yang lurus gitu. Jangan sampai Antuna memasarkan pemikiran yang salah, yang itu berakibat dosa jama'i, ya. Ada satu orang yang meniru gitu. Misalkan ada slogan my body my business, kan gitu, my body my business, ya. Nah, jangan sampai Antuna ikut-ikutan gitu. Iya dong, tubuh kita kan milik kita, segala macam apa. Ya, tubuh kita kan milik Allah. Nah, jangan sampai berpikir ikut-ikutan. Kemudian orang juga ikut dengan pemikiran kita yang salah itu. Intinya setiap menemukan slogan atau setiap menemukan pernyataan yang asing ataupun pernyataan yang kelewat manis, ya, ini feminis ini nggak selalu pernyataannya itu aneh-aneh atau nyeleneh, bisa jadi sangat manis gitu. Tapi ya gitu, Antuna harus ngecek dulu, ini sesuai Quran dan hadis nggak? Bagaimana pandangan ulama terkait ini? Ya, bagaimana tafsiran
Quran ya terkait dengan masalah ini. Dia mah harus sering mengaji dengan mengkaji. Ya, demikian Delia. Saya harap semuanya tidak puas ya, karena ketidakpuasan akan membuat kita menggali lebih dalam. Ya, benar banget, Ustazah. Terima kasih banget atas insight untuk hari ini. Benar banget kata Ustazah tadi. Setiap kita ini sekarang tuh udah bisa jadi content creator. Dan Firly pun pernah mendengarkan apabila kita sekarang nih misalkan ketemu dengan orang yang menganut paham feminis, ya mungkin kita untuk saat ini kita tidak bisa menjangkau atau mendebati dulu orang itu, tapi tugas kita sekarang yaitu membekali diri kita sendiri, juga selanjutnya kita membekali dan menyebarkan ilmu yang benar tadi kepada orang-orang yang belum terpapar oleh hal-hal tersebut. Jadi kita ada target dalam membuat sesuatu, dalam mengkontenkan sesuatu, seperti itu teman-teman. Baiklah, acara selanjutnya ini sebelum kita doa dan penutup, ada sesi dokumentasi agar acara kita siang kali ini bisa terdokumentasi. Jadi kepada kepada teman-teman atau panitia bisa untuk mendokumentasikan acara ini. Bentar. Ya, baik. Sebelumnya izinkan Ana untuk mengabadikan sesi kita pada hari ini. Kepada akhwat semuanya, bagi yang bisa menyalakan kamera, dipersilahkan untuk mengaktifkan kamera. Jika tidak ada lagi, Ana beri aba-aba. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Baik, slide kedua, 1, 2, 3. Oke, syukron akhwat semuanya, kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Sadiah Ningrum atas sesi dokumentasinya. Selanjutnya, doa yang akan dibacakan oleh Kak Sandra Syarli kepada Kak Sandra, dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator. Izin Ustazah. Baik, akhwati fillah. Sandra. Untuk menyempurnakan acara kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan bacaan doa penutup. Izinkan saya untuk memandu doa. Marilah sejenak kita tekurkan kepala dan menengadahkan tangan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawassikillahumma rabitata wa adim muddaha wahdiha subulaha wamlaha binurikal ladzi la yakhfu washrah suduraha bifaidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika wa ahliha bima'rifatika
wa amitha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baiklah, sekian dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Samira yang sudah membacakan doa pada pertemuan kita kali ini. Sebelum ditutup acara ini, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan yang datang dari saya sendiri, dan semua kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan untuk teman-teman, akhwat-akhwat sekalian di sini, meskipun kita perempuan, meskipun kita sedang menempuh pendidikan yang tinggi, tapi jangan sampai kita keluar dari fitrah kita masing-masing seperti itu. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah, syukran Kakak. Afwan ya gangguan-gangguannya. Semoga tidak menyebabkan ini pengen terus menuntut ilmu. Ya, jazakallah khairan katsiran. Jazakunallah, ya karena banyak nih akhwatnya, Masya Allah. Aduh, waktu jadi kaput nggak segini nih, masih dikit kita dulu itu. Iya, Masya Allah. Iya. Ya, syukuran ya, udah bersedia untuk jadi pemateri di sini. Insya Allah. Iya, semoga semangat terus ya, istiqomah akhlak kita. Insya Allah, Ustazah. Amin, amin. Saya undur diri, nggak apa-apa. Iya, enggak apa, Zah. Insya Allah. Ketemu dulu, Zah. Bebay udah bangun lagi dia. Ya, Insya Allah. Jazakunallah khairan katsiran ya. Semoga istiqomah ya, keputrian semoga semakin kreatif. Saya lihat sangat kreatif sekali, Instagramnya juga. Ya, semoga berkembang dan semakin banyak orang-orang yang tersinggung dengan dakwah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Franza. Sandra.